Halo semuanya, pada kesempatan ini saya bersama teman saya Jose dan Ando, kami akan membawakan materi kami dengan tema perjanjian dan tanah dalam kitab Taurat. Simak baik-baik ya. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama, kitab Taurat atau dikenal sebagai Pentateuk. Di dalamnya ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu semua merupakan bagian fundamental dalam Perjanjian Lama. Jadi teman-teman, kedua tema ini saling berkaitan erat karena janji Allah kepada umatnya seringkali melibatkan pemberian tanah sebagai bagian dari penggenapan perjanjian. Nah, teman-teman, dalam kitab Taurat terdapat beberapa perjanjian-perjanjian Allah dalam Alkitab. Yang pertama, perjanjian Allah dengan Nuh. Latar belakangnya menceritakan setelah air bah yang menghancurkan dunia karena kejahatan manusia. Dan juga isi perjanjiannya, Allah berjanji tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah dan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian. Makna teologisnya menunjukkan kasih setia dan kesabaran Allah terhadap manusia. Jadi, perjanjian Allah dengan Nuh terdapat dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 17. Nah, teman-teman, perjanjian Allah dengan Nuh dapat saya simpulkan bahwa perjanjian yang bersifat universal mencakup seluruh umat manusia dengan makhluk hidup. Allah menunjukkan kesetiaannya dengan tidak lagi membinasakan dunia melalui air bah dan memberikan pelangi sebagai tanda janjinya. Yang kedua, perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi, latar belakangnya, Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Isi perjanjiannya, Allah berjanji memberikan keturunan yang banyak dan tanah Kanaan sebagai warisan bagi Abraham dan keturunannya. Tanda perjanjiannya, sunat sebagai tanda lahiriah dari hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya, yang maknanya menunjukkan kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya kepada umat manusia. Perjanjian Allah dengan Abraham terdapat dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan bab 15 ayat 18 sampai 21. Dan yang terakhir, perjanjian Allah di Sinai. Setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan tiba di Gunung Sinai, itu adalah latar belakang dari perjanjian. Jadi isi perjanjiannya, Allah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel, termasuk 10 perintah Allah, dan pemberian hukum tertulis dan tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Itu adalah tanda perjanjian, dan maknanya menunjukkan pentingnya ketaatan dan kesetiaan Allah dalam hubungan perjanjian. Perjanjian di Sinai terdapat dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 24. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan perjanjian Allah di Sinai dapat saya simpulkan bahwa peristiwa penting yang menegaskan hubungan khusus antara Allah dan bangsa Israel. Melalui hukum yang diberikan umat Israel dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perjanjian Allah dalam kitab Ulangan. Perjanjian Allah dalam kitab Ulangan merupakan bagian penting dari Taurat yang menekankan kembali perjanjian antar Allah dan bangsa Israel. Perjanjian ini menegaskan kembali hukum-hukum yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai dan mengingatkan bangsa Israel akan tanggung jawab mereka sebelum memasuki tanah perjanjian. Nah, dalam perjanjian Allah dalam kitab Ulangan terdapat perjanjian sebagai pembaruan kesetiaan, di mana kitab Ulangan menekankan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah sebagai syarat utama bagi keberlangsungan berkat-Nya. Adapun berkat dan kutuk, di mana dijelaskan bahwa ketaatan membawa berkat, sedangkan ketidaktaatan membawa kutuk. Adapun landasan etika dan sosial, di mana hukum dalam Ulangan mengatur kehidupan sosial dan keadilan. Dan yang terakhir ada janji pemulihan, di mana Allah membuka kesempatan untuk bertobat dan pemulihan bagi mereka yang setia. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai tanah sebagai bagian dari perjanjian dalam Taurat.
Tanah sebagai bagian dari perjanjian dalam Taurat, di mana dalam kitab Taurat, tanah memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari perjanjian Allah dengan umatnya. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal fisik bagi bangsa Israel, tetapi juga sebagai tanda pemenuhan janji Allah kepada leluhur mereka, khususnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, teman-teman, adapun janji tanah kepada Abraham, di mana Allah menjanjikan tanah kepada Abraham sebagai bagian dari perjanjian yang kekal. Yang kedua, tanah sebagai warisan, di mana tanah dijanjikan sebagai warisan bagi bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Yang ketiga, ada ketentuan dalam menduduki tanah, di mana tanah harus digunakan dengan adil dan dijaga dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Dan yang terakhir, ada konsep tanah dalam perjanjian baru, di mana tanah berkembang menjadi janji keselamatan dan kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, tanah sebagai bagian dari perjanjian dalam kitab Taurat dapat saya simpulkan bahwa tanah dalam perjanjian Allah dengan Israel bukan sekedar tempat tinggal, tetapi memiliki makna teologis yang mendalam. Tanah dijadikan sebagai Abraham dan keturunannya sebagai warisan suci yang harus dijaga dengan ketaatan kepada hukum Allah. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tanah sebagai janji Allah. Tanah sebagai janji Allah merupakan bagian salah satu tema utama dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Janji ini pertama kali diberikan kepada Abraham dan diteruskan kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel. Jadi, pemenuhan janji ini terkait erat dengan perjanjian antara Allah dan umatnya, di mana ketaatan terhadap hukum Allah menjadi syarat utama untuk tetap tinggal dalam tanah yang dijanjikan. Yang berikut, janji tanah kepada Abraham. Janji Allah tentang tanah pertama kali diberikan kepada Abraham dalam Kejadian bab 12 ayat 1-3. Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negerinya menuju tanah yang diberikan kepadanya dan keturunannya. Itu juga terjadi dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 18-21. Yang berikut, penggenapan janji tanah kepada Israel. Setelah masa perbudakan di Mesir, Allah membawa bangsa Israel keluar dan menuju tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Berikutnya, ada juga syarat untuk menikmati tanah perjanjian. Meskipun tanah dijanjikan kepada Israel, mereka tetap harus menaati perintah Allah agar dapat tinggal dengan damai di tanah tersebut. Dan juga ada prinsip-prinsip yang harus mereka taati, yaitu kepada hukum Allah yang terjadi dalam kitab Ulangan bab 28 ayat 1-14, dan juga yang kedua, pelanggaran hukum Allah akan membawa kutuk, yaitu ada dalam kitab Ulangan juga bab 28 ayat 15-68, dan yang ketiga, tahun Sabat dan tahun Yobel mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah agar tetap adil. Yang berikut, tanah dalam perspektif perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, konsep tanah mengalami perluasan makna. Jadi teman-teman, ini juga dapat saya simpulkan bahwa tanah sebagai janji Allah memiliki makna yang mendalam dalam sejarah keselamatannya. Janji ini diberikan kepada Abraham dan digenapi dalam perjanjian bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai Eksodus dan hak atas tanah. Eksodus merupakan peristiwa penting dalam sejarah Israel yang menggambarkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Peristiwa ini bukan hanya sekedar menggambarkan fisik, tapi juga merupakan bagian dari pemenuhan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub mengenai tanah perjanjian. Teman-teman, dari penjelasan di atas, adapun Eksodus sebagai pembebasan dari perbudakan, di mana Eksodus dimulai ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang terdapat dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 7-8. Nah, berikutnya perjanjian menuju tanah perjanjian.
di mana perjanjian dari Mesir menuju Kanaan bukanlah perjalanan yang mudah, di mana bangsa Israel menghadapi berbagai rintangan termasuk kelaparan, kehausan, dan serangan dari bangsa lain. Selanjutnya, hak atas tanah sebagai bagian dari perjanjian. Hak atas tanah sebagai bagian dari perjanjian memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, ada ketaatan kepada Allah, tanah sebagai milik Allah, dan tanggung jawab sosial. Berikutnya, ada penggenapan janji tanah dalam sejarah Israel, di mana setelah 40 tahun di padang gurun, generasi baru Israel akhirnya memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Dan yang terakhir, ada perspektif perjanjian baru tentang hak atas tanah, di mana dalam perjanjian baru, konsep tanah berkembang menjadi janji keselamatan dalam kerajaan Allah. Dari beberapa penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa Eksodus dan hak atas tanah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, di mana Allah membebaskan Israel dari perbudakan agar mereka dapat menerima tanah yang dijanjikannya. Oke teman-teman, jadi yang terakhir saya akan menjelaskan lagi hukum dan ketaatan sebagai syarat kepemilikan tanah. Dalam tradisi biblis, tanah bukan sekedar wilayah geografis, tetapi juga bagian dari janji Allah kepada umatnya. Namun, kepemilikan tanah dalam Alkitab tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kesetiaan umat terhadap hukum dan perintah Allah. Ada juga tanah sebagai pemberian Allah. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya bukan sekedar hak waris, tetapi anugerah dari Allah. Itu terdapat dalam kitab Kejadian, bab 12 ayat 1-3, dan juga bab 15 ayat 18-21, dan juga terdapat juga dalam kitab Ulangan. Yang berikut, hukum sebagai pedoman hidup di tanah perjanjian. Jadi ketika Allah memberikan tanah kepada Israel, Ia juga memberikan hukum sebagai pedoman agar bangsa itu dapat hidup dalam ketertiban dan keadilan. Ada juga beberapa prinsip utama dalam hukum Taurat terkait kepemilikan tanah. Yang pertama, ketaatan terhadap perintah Allah, keadilan sosial, dan penyembahan yang benar. Oke, yang berikut ada juga pelanggaran hukum dan akibatnya. Jadi ketidaktaatan terhadap hukum Allah memiliki konsekuensi berat, yaitu sejarah Israel mencatat bahwa ketika bangsa ini menyimpang dari hukum dan perjanjian dengan Allah, maka mereka kehilangan hak atas tanah, yaitu pembuangan ke Babel dan juga tanah sebagai hak bersyarat. Jadi teman-teman, dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa hukum dan ketaatan merupakan syarat utama bagi umat Israel untuk tetap memiliki dan menikmati tanah perjanjian. Allah memberikan tanah sebagai anugerah tetapi dengan tanggung jawab untuk menaati hukumnya. Ketidaktaatan berujung pada kehilangan atas tanah seperti yang dialami oleh Israel dalam sejarahnya. Jadi teman-teman, itulah materi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.